Lagi ngapain sih? Serius amat? Ya elah, main game ginian mah nggak perlu pakai laptop Predator kali. Apaan sih, berisik banget? Lagi lawan bos nih. Ini laptop Predator Helios 300 kan? Yang udah Intel Core 11 Gen H-series prosesor. Jadi udah bisa main game AAA apapun rata kanan atau ultra. Oh gitu, baru tahu gue. Ya udah, mending kita langsung denger dari expertnya aja yuk. Yuk. Ya, jumpa lagi dengan saya di sini, tapi bukan di kanal YouTube saya. Kali ini kita mau membahas mengenai prosesor baru dari Intel yang dikenal dengan nama H45. Ya, ini adalah sebuah prosesor generasi ke-11 dari Intel yang tujuannya untuk laptop gaming dan laptop high performance. Ya, laptop-laptop yang kenceng. Ada i5, ada i7, dan juga ada i9. Tapi ini beda dengan H35 yang sebelumnya ya. Ini H45. Jadi ini ada yang 6 core 12 thread, ada yang 8 core 16 thread. Dan menarik, ini adalah platform baru di mana biasanya untuk Intel seri H yang kelas high performance seperti ini yang jumlah core-nya banyak, itu masih pakai arsitektur lama yang 14 nanometer. Ini sudah bukan. Ini pakai arsitektur 10 nanometer super fin dari Intel sendiri. Ya, jadi kalian tahu kan ya kalau Intel itu pabriknya pakai pabrik sendiri. Jadi 10 nanometernya Intel tidak pernah memang bisa digabungkan atau dibandingkan dengan yang dari pabrik lain. Itu agak beda ya. Nah, kemudian apa aja sih kelebihan dari si prosesor baru ini yang juga hadir di dalam laptop-laptop Acer? Nah, yang pertama, dia juga tentunya punya dukungan untuk kecepatan sampai 5 GHz turbo. Ini nanti penting banget ya. Lalu beberapa tipe itu akan bisa di overclock. Dan kemudian dia punya 20 PCIe Gen 4 atau generasi yang keempat. Ini lain yang jumlahnya banyak. Dan dia juga sudah support RAID 0 untuk penggabungan beberapa storage sekaligus. Dan dia juga punya sampai 44 platform PCIe lanes ya. Dan dia sudah punya integrated graphics yang berbasis Intel Xe Graphics di situ. Dia juga punya Thunderbolt konektor Thunderbolt 4 ya. Ini bawaan. Dan dia juga sudah punya bawaan juga Wi-Fi 6 bahkan Wi-Fi 6E di sini ya. Dia juga support Optane H20, IPU 6SE, dan dia punya dual eDP. Nah, ini menarik ya, bahwa sebuah prosesor yang baru ini dirancang benar-benar untuk high performance laptop dan dioptimalkan untuk game-game terbaru tentunya. Kalau kita lihat perbandingan antara generasi ke-11 dengan generasi ke-10 ya. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya untuk yang versi teratas kalau dia pakai H dan K, ini berarti sudah high performance, ada K bisa di overclock pula ya. Jadi untuk yang i9 10980HK versus i9 11980HK yang baru ini yang 11 ini adalah yang H45. Kita bisa lihat bahwa untuk game-game yang populer ini peningkatannya bisa bervariasi antara 6% sampai 21% peningkatannya di game hanya dengan ganti prosesor aja. Ya tentunya yang rata-rata mungkin sekitar 14 sampai 15% dan itu adalah peningkatan yang luar biasa karena ini hanya dengan ganti prosesor. Lalu kalau kita pakai untuk produktivitas, untuk content creation, misalnya untuk ya program-program yang untuk ngedit foto, ngedit video, itu dia juga ada peningkatan yang luar biasa antara 14 sampai sekitar 22%. Ini adalah peningkatan gen to gen yang luar biasa tinggi sebenarnya karena antara generasi Intel biasanya sekitar 10% sampai 15%. Ini raw performance aja bisa kelihatan sekitar 22% ada peningkatan di situ ya. Jadi peningkatan itu juga tidak hanya di performance. Karena satu hal untuk performance ada ya, ditingkatkan itu udah biasa. Tapi yang paling penting adalah peningkatan dari sisi apa yang bisa dicapai oleh sebuah laptop yang menggunakan prosesor ini. Nah, hal lain yang menarik dari prosesor yang satu ini, dia datang bukan hanya bawa performa dari core-nya saja. Itu kan klasik yang tadi kita lihat ada performa dari core yang meningkat, menghasilkan performa dari aplikasi yang meningkat. Tapi ya hari gini nggak cuma prosesor doang yang penting. Ada banyak hal penting yang mendukung sebuah prosesor dalam laptop.
Karena ya laptop bukan hanya prosesor doang, ada layar, ada konektivitas juga di situ. Nah, ini yang penting nih. Dia memiliki Intel Killer Wi-Fi 6E di situ, yang kalau mau dipasangin langsung bisa dipasang gitu aja tanpa harus tambahin chip lain atau adapter lain. Jadi ini sebuah kemampuan yang luar biasa tinggi, dimana kalau 6E udah pasti bisa Wi-Fi 6 juga, udah pasti bisa 5 GHz juga ya. Nah, ini akan jadi konektivitas yang benar-benar bisa bersaing dengan kabel bahkan ya, tapi wireless. Lalu dia juga punya konektivitas Thunderbolt 4. Penting sekali Thunderbolt 4 ini. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya prosesor yang kencang, kita sudah punya storage yang kencang, semua laptopnya udah kencang, sudah dicun luar biasa kencang. Lalu dalam beberapa tahun kita pakai, mungkin kita mau dia lebih kencang lagi. Apakah pilihannya beli lagi baru, atau mungkin pilihannya adalah yang satu ini, mengupgrade dengan tambahan-tambahan dari eksternal, seperti misalnya eksternal GPU ya, atau eksternal drive yang super kencang. Nah, itu adanya di konektor Thunderbolt 4. Dan di sini datang bareng dengan chipsetnya, jadi tidak ada komplikasi yang mungkin terjadi kalau misalnya kita harus nambahin chip-chip tambahan di luar chipset utama dari si prosesor ini sendiri. Kemudian mari kita bahas sedikit tentang fitur-fitur spesialnya ini yang baru datang dengan si prosesor baru nih yang H45 ini. Pertama, teknologi 5 GHz-nya. Ya, prosesor emang bisa nyampe 5 GHz. Udah lama Intel bisa nyampe 5 GHz, tapi sekarang di laptop bisa nyampe 5 GHz juga. Dan ini apa? Apa keuntungannya? Untuk gamer, keuntungannya kita bisa mendapatkan frame rate yang lebih tinggi. Spesifik banget. Kalau kalian butuh game dengan frame rate yang tinggi, ya FPS-nya tinggi, memang selain graphics card, prosesornya ini penting sekali, harus bisa mencapai frekuensi yang tinggi juga. Nah, menariknya, ini berguna buat apa? Ini biasanya berguna untuk game-game yang first person shooter, yang akan sangat bisa memanfaatkan layar-layar baru yang sekarang udah sampai 300 Hz. Jadi kalau mau 300 Hz, tapi sistemnya tidak bisa jalan di 300 FPS, buat apa? Ya enggak? 144 Hz misalnya, tapi gamenya nggak bisa jalan 144 FPS, gimana? Nah, prosesor yang satu ini dengan kemampuan sampai 5 GHz itu memang bisa mendorong si game untuk jalan sampai 144 FPS untuk layar 144 Hz. Nah, untuk kreator gimana? Iya, jadi Intel tidak mikirin hanya untuk si gamer doang. Konten kreator juga dipikirin. Jelas, clock yang lebih tinggi ini membuat sistem jadi lebih responsif. Ya, jumlah core yang banyak akan penting pada saat proses rendering atau exporting. Tapi pada saat kita masukin file, kita mau ngedrag segala macam, yang kerjaannya tuh sekali-sekali pada saat ngedit biasanya, bukan pada saat ekspor. Itu yang berguna adalah clock yang tinggi. Karena tiap kali butuh pekerjaan dari satu single core yang luar biasa tinggi, dia akan langsung lompat ke 5 GHz, membuat pekerjaan itu cepat untuk selesai. Kemudian tadi kita udah bahas mengenai 20 lane atau 20 jalur PCIe Gen 4. Ya, ini udah pakai Gen 4 ya. Jadi ya jelas dengan adanya PCIe Gen 4 ini loading game dan launching game itu semuanya akan lebih cepat. Sama untuk content creator, benefitnya juga sama. Kita mau loading tekstur segala macam ya, kita mau handling image file yang besar-besar, itu akan semua jadi jauh lebih cepat. Kemudian ada RAID 0 yang terkoneksi ke CPU. Ini penting banget ya. RAID 0 itu biasanya adalah nambah chip lagi untuk mendapatkan RAID 0. Kita bisa menggabungkan misalnya 2 SSD. 2 SSD digabung jadi satu, jadi pasang bareng 2 SSD, kita akan mendapat kecepatan 2 kali lipat dari tiap SSD-nya. Jadi misalnya kamu pakai SSD yang 3000 Mbps misalnya, kemudian digabung jadi satu, otomatis speed-nya akan naik ke 6000. Nah, itu kelebihannya RAID 0. Kalau ada 3 gimana? Ya naik kali 3 juga gitu. Kalau ada 6 ya kali 6 juga. Ya, ini fungsinya si RAID 0 untuk dapat speed yang super cepat. Wajar ya, dapat prosesor kencang, kita mau storage-nya juga jadi lebih kencang. Nah, untuk gamer tentu benefitnya jelas. Launching game itu akan cepet banget, luar biasa cepet banget. Untuk kreator, ini akan sangat berguna sekali. Karena prosesor yang kencang, dia akan melakukan proses tulis dan baca ke SSD juga. Semakin kencang SSD-nya akan semakin gampang terbantu proses creating kontennya tentunya ya. Lalu ada fitur yang namanya resizable bar. Nah, ini fitur yang spesifik buat gaming memang ya, dimana beberapa tipe GPU itu sudah support resizable bar.
Tapi apa resizable bar ini? Ya biasanya prosesor itu bisa mengakses sejumlah memori di dalam memorinya graphics. Ya kan si GPU ini kalau GPU kenceng itu pasti punya memori sendiri atau VRAM sendiri. Nah ini biasanya prosesor hanya bisa mengakses jumlah yang kecil. Jadi kalau prosesor bilang oke, tolong render file ini untuk game ini, itu hanya bisa dapat tempat yang kecil. Dengan resizable bar, ukuran ini, space ini bisa melebar, bisa jadi lebih besar lagi. Ini adalah keuntungan untuk gamer, di mana game-game tertentu itu akan naik performance-nya bisa 10, bahkan mungkin kedepannya bisa lebih dari 10%. Kemudian ada Thunderbolt 4 yang kita udah bahas tadi. Ya jelas ini akan bisa membuat laptop jadi punya kemampuan ekspansi yang luar biasa, performanya juga bisa ditingkatkan gila-gilaan. Misalnya kalian mau pakai laptop seperti ini yang menggunakan Intel H45 ini untuk 3D rendering, misalnya 3D animasi ya. Oke, biasanya laptop seperti yang disediakan oleh Acer kayak begini ini sudah pakai GPU yang kencang. Tapi yang namanya 3D animasi tetap akan butuh atau akan tetap diuntungkan dengan penambahan GPU lagi. Ya, dengan Thunderbolt 4 ini kalian bisa pasang GPU eksternal, lalu dia akan bisa membantu GPU internalnya berbarengan merender sebuah scene 3D. Akan jauh lebih cepat. Nah, itu hanya terjadi kalau pakai Thunderbolt 4. Nah, kemudian ada killer Wi-Fi 6, ya tentunya untuk konektivitas seperti yang kita udah bahas tadi. Itu baik untuk gamer maupun untuk content creator itu akan menguntungkan. Jadi ya dalam banyak kondisi kalau kalian punya router yang udah cukup bagus, tidak perlu pakai kabel lagi. Cukup taruh laptopnya, connect ke Wi-Fi, dan semua konektivitasnya kencang. Dan dia juga punya kemampuan untuk overclocking. Ya ini akan berguna sih sebetulnya buat kalian-kalian yang iseng mau menguras performa ekstra lagi di sini. Oke, jadi secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa prosesor yang baru ini memang membawa performance yang baru. Peningkatan cache memory, turbo frekuensi yang tinggi, ya ada integrated Thunderbolt 4, PCIe Gen 4, ada interface-nya juga langsung nyambung, lalu ada PCIe 3.0 dan 4.0 yang jalurnya lebih banyak, dan wireless serta konektivitas pakai kabel itu semua tersedia dan semua pakai konektivitas model terbaru. Untuk H45 ini di Acer paling tidak saat video ini dibuat ada 2 laptop yang segera hadir nih kayaknya nih ya. Predator Helios 300 ya yang baru itu sudah menggunakan H45 dan Nitro 5 itu juga sudah ada yang menggunakan H45. Ini menarik di mana kalau dia menggunakan yang baru berarti kita akan melihat peningkatan jumlah core baik di i5 dan di i7 juga. Ini sangat menarik karena performanya akan lompat nih harusnya sekarang. Oke, sedikit colongan kita akan bagikan hasil preliminary test dari Jagat Review. Di sini kita punya skor Cinebench ya. Ini dari Helios 300 yang menggunakan Core i7 11800H. Ini Core i7 ya, 11800H, 8 core, 16 thread. Dan ini adalah skor Cinebench-nya. Bisa dilihat, ini tinggi sekali. Jarang sekali kita melihat Core i7 dari Intel bisa mencapai skor setinggi ini. Tapi tentunya banyak yang akan bilang, wah kalau pakai Intel skor setinggi gini suhunya mau seberapa? Nah, nih grafik suhunya. Kira-kira seperti ini. Enggak, dia tidak sama sekali menyentuh 90-an derajat Celcius. Kalau dia menyentuh sebentar di awal dong, langsung turun ke bawah dan langsung mengamankan. Dengan tetap menawarkan performa yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa ini adalah benar-benar prosesor baru dari Intel. Ini bukan prosesor lama 14 nanometer yang diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki lagi bertahun-tahun. Tapi ini adalah benar-benar prosesor baru seri H. Yang karakternya juga berbeda. Ya, performa tinggi bisa kita dapatkan, konektivitas lengkap kita bisa dapatkan, dan suhunya tetap bisa terjaga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, prosesor baru dari Intel untuk laptop-laptop yang kenceng parah ini ya. Nah, tentunya dari Acer itu ada banyak laptop-laptop yang akan menggunakan prosesor H45. Yang 2 tadi saya sudah sebutkan, itu harusnya jadi yang pertama hadir. Tapi kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi, nah kayaknya lebih pas kalau dibahas oleh tim Acer. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian.
Perkenalkan, sebelumnya saya Andreas Lesmana, saya selaku Product Manager untuk Gaming dari PT Acer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, ya, jika sebelumnya kita sudah sama-sama melihat ya pembabaran secara lengkap, secara performance dari Predator yang sudah dibawakan oleh salah satu reviewer terkenal untuk saat ini, yaitu Jagat Review. Kita sudah sama-sama menyaksikan ya teman-teman, bagaimana luar biasanya Intel prosesor generasi ke-11 H45, khususnya untuk produk dari Predator dan Nitro yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini, buat teman-teman sekalian, ya, bisa melihat satu logo di depan teman-teman ya. Ini logo ini adalah logo Predator teman-teman, dimana Predator ini menjadi salah satu produk line up gaming dari Acer saat ini ya. Nah, kita sebelum masuk ke sesi produk, saya mau mengajak teman-teman untuk lebih bisa menyebarkan energi positif ya ke calon customernya teman-teman ya. Dimana Predator ini menjadi salah satu brand yang berhasil mendapatkan penghargaan dari The Red Dot Award, dimana Predator menjadi gaming brand pertama yang memenangkan Red Dot Award ini. Ya, ini menjadi salah satu penghargaan yang sangat prestisius ya, di mana Predator menjadi salah satu brand yang memenangkan Red Dot ini. Tentunya banyak sekali kriteria ya, nggak asal gampang kita mendapatkannya ya, baik itu dari sisi built-in quality, dari sisi performance, semuanya itu menjadi salah satu klasifikasi yang tentunya sudah dipantau oleh Red Dot Award ini ya. Ini menjadi salah satu benefit yang teman-teman bisa tawarkan kepada calon customernya teman-teman, supaya calon customernya teman-teman bisa lebih percaya diri untuk membeli barang dari Predator atau Nitro-nya kita. Selanjutnya, Predator untuk saat ini menjadi salah satu gaming brand yang mempunyai line up terlengkap di dunia untuk saat ini ya. Nggak cuma dari notebooknya saja, nggak cuma dari laptopnya saja, Predator juga punya varian line up yang lengkap ya, yaitu seperti desktop, LCD monitor gaming, proyektor, aksesoris, semua ini menjadi salah satu ekosistem yang paling lengkap saat ini di dunia ya. Jadi dengan bermunculannya banyak sekali e-sport yang ada atau gaming team yang ada, tentunya devices ini menjadi salah satu hal yang penting buat mereka. Nah, Acer Predator kita fokus sekali ya untuk menyediakan gaming line up terlengkap untuk mendukung ekosistem e-sport yang ada di dunia untuk saat ini. Nah, selain menyediakan device terlengkap di dunia untuk saat ini, Predator pun khususnya di Acer Indonesia kita sangat berfokus sekali ya untuk mendukung e-sport dari tanah air kita sendiri. Ya, salah satu contohnya adalah pembuktian bahwa kita sudah berulang kali ya dari tahun ke tahun kita menyelenggarakan event gaming competition terbesar ya di Asia Tenggara untuk saat ini, yaitu dengan nama Predator League. Yang terakhir kali kita laksanakan dan lakukan adalah di Predator League 2020 ya, yang tentunya dengan online competition yang diselenggarakan oleh negara Filipina ya. Tentunya ini menjadi salah satu pembuktian dari Acer Predator untuk mendukung e-sport yang ada ya di dunia dan khususnya untuk e-sport di Indonesia. Ya, tentunya ini menjadi salah satu pembuktian yang cukup menarik. Kenapa? Karena kita mempunyai satu misi dari Acer Predator, kita mempunyai satu misi khusus supaya bisa memajukan ekosistem e-sport di Indonesia untuk saat ini ya, dimana ketika dari tim e-sport di Indonesia bisa memenangkan gaming competition, tentunya akan membawa nama baik dari Indonesia itu sendiri. Nah, selain dari skala regional, Predator pun kita mengikuti event gaming competition yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan Intel ya, dengan nama Intel Extreme Master. Tentunya teman-teman di sini ada beberapa yang sudah tahu Intel Extreme Master itu apa, dan ada yang beberapa belum tahu ya Intel Extreme Master ini seperti apa. Intel Extreme Master ini merupakan satu event ya yang besar ya, di mana ini banyak sekali ya secara negara-negara yang ikut ya, di mana di 2021 ini dari Acer menjadi salah satu sponsorship di Intel Extreme Master ini ya, sebagai official global partner dari IEM ini. Ya, karena diselenggarakan di Katowice 2021.
Jika teman-teman sebelumnya sudah menyaksikan review dari reviewers terkenal untuk saat ini, yaitu Jagat Review ya, mengenai produk Intel prosesor H45 dari Acer. Nah, ini kita menyediakan produk-produk line up terbaru yang tentunya sudah mengusung dari Intel prosesor generasi ke-11 dengan H45, yaitu ada 4 produk baru. Yang pertama adalah Predator Helios 500 dengan model NAND PH51752. Yang selanjutnya ada Predator Triton 500 SE dengan model NAND PT51651S. Yang selanjutnya ada Predator Helios 300 PH31554 dan yang terakhir ada Nitro 5 dengan model AM51557. Keempat line up produk ini dari Acer Predator sudah ditenagai oleh Intel prosesor generasi ke-11 H45. Yang pertama adalah Predator Helios 300. Ini menjadi salah satu tipe atau SKU yang paling banyak dicari oleh market saat ini ya, khususnya untuk market dari entusias dan hardcore gamers. Di mana Helios 300 dengan generasi terbaru yaitu PH31554 sudah ditenagai oleh Intel prosesor generasi ke-11 dengan H45. Satu model yaitu di Core i7 11800H prosesor, di mana prosesor i7 11800H ini sudah memiliki turbo performance yaitu sampai dengan 4,6 GHz dan tentunya sudah didukung oleh 8 core ya. Jadi udah nggak main-main ya. Jadi bukan 6 core tapi sudah 8 core nih. Jadi kalau untuk kemampuan baik itu single tasking atau multitasking ini tentunya menjadi salah satu prosesor yang memiliki kemampuan yang powerful ya. Ditambah lagi sudah ada 16 thread ya, dan menjadi salah satu kriteria khusus buat yang 11 Gen adalah tersedianya Wi-Fi 6 yang kemampuan dari sisi Wi-Fi ini sudah dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan versi sebelumnya, dan yang nggak kalah penting adalah Thunderbolt 4.0 ya. Sudah dilengkapi ini semua. Nah, dengan prosesor yang powerful tentunya untuk bermain game akan lebih semangat lagi buat teman-teman ya. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai notebook gaming, prosesor menjadi salah satu hal yang penting ya. Kriteria kedua yang nggak kalah pentingnya adalah dari sisi GPU atau kita sebutnya ini graphics teman-teman ya. Jadi di New Helios 300 sudah disematkan juga GPU atau graphics yang terbaru dari Nvidia, yaitu dengan RTX 3000 series ya. Di New Helios 300 ini akan ada dua konfigurasi, yaitu RTX 3070 ya, dengan clock speed-nya 8 GB, VRAM-nya DDR6, dan satu lagi adalah RTX 3060 dengan clock speed-nya 6 GB. Nah, sedangkan untuk VRAM-nya sama DDR6 ya. Hal yang paling menarik dari RTX 3000 series ini adalah dari sisi ray tracing-nya sudah masuk ke generasi kedua ya. Dimana ray tracing ini sangat penting sekali ya dalam bermain game. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa ray tracing ini awal mulanya adalah sebenarnya dipakai banyak sekali di dunia perfilman, industri perfilman ya. Dimana kita bisa melihat ya, ketika kita menonton film itu menjadi lebih real ya dari sisi bayangannya gitu ya, nggak cuman monoton. Nah, ini semenjak dari RTX series pertama kali di launching oleh Nvidia, ini menjadi salah satu tonggak baru sebenarnya khususnya untuk dunia game ya. Jadi yang kalau sebelumnya kita mungkin bermain game ini sebelum ray tracing keluar itu ya kita bermain game sangat monoton gitu ya, masih monoton ya. Jadi even kalau misalnya kita bermain seperti modelnya game AAA ya, dari sisi bayangan itu masih kurang kelihatan. Nah, tapi dengan teknologi ray tracing ini khususnya juga sudah generasi kedua, ini inputnya tuh dua kali lipat lebih better performance-nya dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Jadi untuk pengalaman visual bermain game dengan adanya ray tracing dengan model RTX 3000 series ini tentunya akan lebih memukau teman-teman. Yang selanjutnya dari sisi teknologi Tensor Core-nya ini udah masuk juga ke generasi ketiga ya. Tensor Core ini menjadi salah satu hal yang penting di
model RTS 3000 series ini, karena dengan adanya Tensor Core ini tentunya akan erat kaitannya dengan DLSS ya. DLSS ini Deep Learning Super Sampling ya. Jadi untuk mengolah data ya dari RTS 3000 series ini sudah memakai artificial intelligence ya. Jadi ketika pemrosesan visual data dari kita bermain game tentunya akan lebih cepat ya dengan resolusi yang high definition ya. Ini tentunya menjadi sangat powerful sekali buat GPU ya. Yang terakhir yang sedikit teknikal teman-teman ya, ada juga teknologi namanya SM ya. SM ini adalah streaming multiprosesor ya. Jadi ketika pengolahan visualnya ini sudah dilakukan dengan multiprosesor yang tentunya akan membuat kemampuannya akan lebih better. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dengan adanya streaming multiprosesor ini di RTS 3000 series, kemampuannya ini 2 kali lipat lebih better, lebih cepat ya performance-nya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang biasanya kesehariannya menjual barang dari Acer Predator atau Acer Nitro, ini nggak kalah penting ya. Kalau kita berbicara mengenai Helios 300, New Helios 300, selain punya GPU dan CPU yang mumpuni, nah tentunya thermal fan solution juga menjadi salah satu hal yang penting teman-teman ya. Ini perlu kita kasih tahu ke calon customernya kita ya. Kalau ada customer yang datang ke tempat teman-teman ya, tentunya mereka invest money, invest uang mereka tentunya ya, untuk beli Acer Predator dan Acer Nitro ya. Kalau kita tahu zaman sekarang ini notebook gaming paling murah berapa? Ya, mungkin let's say 12 juta, 11 juta. Ini tentunya bukan satu hal yang murah ya. Nah, di mindset customer atau calon pelanggan kita pasti tentunya adalah ketika mereka beli barang mahal, tentunya dari sisi ekspektasi mereka juga pasti mereka maunya adalah barang yang awet, tahan lama gitu ya, performance-nya stabil. Nah, dengan thermal fan solution yang baik, tentunya ini akan mendukung device-nya ini supaya awet, lebih tahan lama, dan performanya stabil ya. Di New Helios 300, teman-teman yang jual Predator dan Nitro nggak usah khawatir karena sudah didukung dengan thermal fan solution yang baik nih teman-teman ya. Dimana di New Helios 300 ini sudah didukung Aeroblade 3D Fan generasi terbaru ya, sudah generasi kelima, dan ditambah lagi juga ada teknologi Cool Boost di dalamnya. Nah, tentunya apa sih yang menjadi pembeda Aeroblade 3D Fan dengan generasi sebelumnya? Kalau yang sekarang sudah generasi kelima ya. Di generasi kelima ini blade bionicnya ini sudah 89 bilah teman-teman. Jadi lebih banyak dibandingkan versi sebelumnya ya. Dan tipisnya ini lebih tipis lagi generasi kelima kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya 0,1, kalau yang generasi kelima ini udah 0,08 mm ya. Tentunya lebih tipis. Nah, lebih tipis dari sisi bilahnya ini, benefitnya di mana teman-teman? Ya, jadi kalau teman-teman di sini yang sudah lama jualan notebook gaming atau notebook consumer, sebenarnya hal yang paling kritikal adalah kalau misalnya pemakaian dalam waktu yang lama, let's say katakan setahun, 2 tahun, sometimes kadang-kadang ya di notebook gaming itu akan panas. Ya. Panasnya ini mungkin karena dari sisi fan-nya itu bertumpuk debunya, gitu ya. Nah, ini tentunya jadi PR. Biasanya kalau dari sisi customer atau pelanggan kita nih datang lagi, ya kan minta tolong dibersihin dong ya fan-nya. Nah, tentunya dengan bilah yang tipis, ini membuat kemungkinan debu yang berkumpul itu menjadi sangat minim, gitu ya. Sangat jarang. Jadi nggak usah khawatir dalam waktu setahun 2 tahun, tentunya nih fan-nya akan terhindar dari debu yang menumpuk, gitu ya. Nah, ditambah lagi dari sisi fan, tentunya ekspektasi kita dengan adanya fan tentunya membuat device-nya lebih dingin, apalagi kalau notebook gaming ya. Kalau notebook gaming berbeda dengan pemakaian normal kita nih, pakai notebook consumer gitu ya. Notebook consumer mungkin buat kerja gitu ya, dalam waktu sejam 2 jam ya udah gitu beres. Tapi kalau buat main game ya kan, sometimes kadang-kadang suka lupa waktu. Nah, tentunya ekspektasi mereka butuh thermal fan solution yang baik yang tentunya akan impact ke performance coolernya. Nah, di mana di Aeroblade 3D Fan ini generasi kelima, better airflow-nya itu sudah 55%, lebih better dibandingkan dengan fan plastik, teman-teman. Ya, jadi lebih dingin, lebih better airflow-nya. Nah, tentunya output yang kita harapkan dari Aeroblade 3D Fan generasi kelima ini, ya, pastinya awet. Ya.
jadi nggak perlu khawatir cepat rusak gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi performance teman-teman ya. Jadi thermal fan solution yang baik ini erat kaitannya dengan performance juga ya. Kalau kita bermain game, tentu ekspektasinya dari gamers itu adalah performance-nya akan stabil gitu ya, dari awal sampai akhir gitu, nggak naik turun ya. Kayak misalnya naik nih FPS-nya mungkin let's say katakanlah bisa menyentuh di atas 60 misalnya gitu ya, terus tiba-tiba drop di bawah 60. Nah ini tentunya menjadi salah satu gangguan buat gamers dalam bermain game ya. Lebih baik stabil performance-nya dibandingkan naik turun. Nah tentunya thermal fan solution yang baik yang sudah disematkan di Helios 300 dengan Aeroblade Redefine generasi kelima membuat performance dari sisi gamenya lebih stabil gitu ya, karena sudah didukung dengan thermal fan solution yang baik. Untuk notebook gaming saat ini ya, banyak sekali mungkin dipakai oleh kaum muda ya saat ini, dimana banyak sekali yang selain mereka kerja dari rumah, belajar dari rumah, mereka juga main game. Nah biasanya kaum muda zaman sekarang ini lebih tertarik dengan lampu-lampu lightning ya, yang membuat kehidupan mereka lebih berwarna ceritanya ya. Nah di Acer Predator kita mengerti betul ya bahwa customer kita membutuhkan ini. Nah so that's why di New Helios 300 ini kita tetap pertahankan ya satu barebone Helios 300 dengan RGB-nya sudah Warzone ya. Jadi bukan single color lagi tapi sudah Warzone gitu ya. Tentunya ini sangat mudah sekali buat settingnya juga. Jadi dari teman-teman tinggal buka Predator Cell saja nih. Dari sisi lampunya ini dari 4 bagian ya. Jadi kiri, tengah kanan, ya teman-teman bebas untuk merubah warna gitu ya. Yang pasti stylish. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai CPU, GPU ya dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang nggak kalah penting buat gamers adalah dari tampilan layar, panelnya ya. Dimana di Neo Helios 300 ini kita sudah sematkan dari sisi panelnya ini sudah QHD, Quad High Definition ya, ditambah lagi dengan respon time-nya 23 millisecond. Dan yang nggak kalah menariknya adalah dari akurasi warnanya ini sudah 100% PCI P3 gitu ya. Jadi sudah disertified ya. Ini dari sisi color gamutnya ini sudah 100% gitu ya. Jadi untuk detail warnanya, akurasi warnanya, pasti sudah terjamin. Ya, jadi kalau buat main game AAA, ya even untuk konten kreator pun ini menjadi salah satu poin yang menarik. Selanjutnya, yang nggak kalah menariknya juga dan nggak kalah pentingnya kalau buat saya ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai gamers teman-teman ya, saya punya pengalaman. Kalau sebelumnya, mungkin sebelum tahun 2010 ya, kalau kita bermain game ini, ukuran gamenya itu mungkin nggak sampai 10 giga ya. Mungkin kalau at the time 2010 kita masih main The Sims ya, The Sims 1, The Sims 2 ya, yang which is game yang punya sejarah panjang di belakangnya ya. Nah, sekarang berbeda teman-teman ya. Jadi ukuran game ini udah nggak kecil lagi gitu ya. Jadi even mungkin sekarang ukuran game itu minimal untuk game AAA ya, bukan game online loh saya bilang ya. Game AAA sekarang mungkin let's say udah kita harus siapkan storage minimum 30 GB teman-teman ya. 30 GB ini kalau teman-teman ya jual notebook gaming ya dengan spek defaultnya 512 GB SSD. Coba dibagi aja 30. Gitu ya, berarti cuma muat sekitar berapa ya? 13 atau 14 game. Dan yang menjadi tantangan adalah buat gamer sangat enggan sekali buat uninstall gamenya ya. Jadi karena kalau di uninstall biasanya akan terkait dengan save-savean gamenya ya, yang which is biasanya suka hilang gitu ya. Memang ada beberapa game yang sudah terkoneksi dengan cloud gitu ya, tapi ada beberapa yang belum. Nah ini menjadi salah satu tantangan gitu ya. Nah kalau kita ngomongin device yang cuman punya satu slot gitu ya untuk storage, nah ini tentunya nggak ada pilihan gitu ya. Mau nggak mau mereka dari sisi gamers mesti upgrade lagi SSD-nya ya dari 512 ke 1 tera. Kalau udah 512 ke 1 tera harganya udah lumayan ya teman-teman. Nah tapi nggak berlaku buat New Helios 300 ya, dimana di New Helios 300 ini sudah dilengkapi dengan 2 slot M2 NVMe ya, tentunya sangat luas sekali ya solusi upgrade-nya, ditambah lagi dengan 1 slot hard disk gitu ya. Jadi someday kalau misalnya dari sisi gamers ya mau upgrade gampang sekali nih teman-teman
gitu ya. Di New Helios 300 saya tekankan bahwa semuanya bisa dipakai slotnya ya. Berbeda dengan A, B, C dari sebelah ya, yang biasanya kalau memang 2 slot plus 1, tapi sampai cuma bisa dipakai 2 slot SSD atau enggak 1 slot SSD plus dengan 1 slot hard disk ya. Ini berbeda sekali nih teman-teman ya. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai bermain game ya, tentunya selain performance ya, selain dari sisi layar ya, selain dari sisi upgradable storage ya, kita bermain game ini ada faktor multimedianya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang sempat ambil kuliah jurusan multimedia, pasti pernah lihat ya, pernah belajar ya. Multimedia itu nggak cukup cuman visual teman-teman ya. Jadi kalau kita bermain game cuma ngelihat layar aja nih ya kan, lihat layar aja tapi suaranya nggak nyambung, enak nggak teman-teman? Atau enggak mungkin let's say kita bermain game, suaranya bagus, tapi gamenya nggak nyambung. Atau enggak mungkin dari audio dan visualnya itu nggak nyambung. Nah tentunya kan jadi salah satu hal yang paling kritikal juga ya. Nah dari New Helios 300 ini kita sudah pastikan ya, kita sudah memakai satu solusi audio yang mumpuni, yaitu dengan adanya DTSS Ultra. Ini sangat cocok sekali buat dipakai bermain game ya. Spesifik game genresnya banyak sekali sebenarnya ya. Contohnya salah satunya adalah strategi, RPG, dan shooter gitu ya. Dengan kemampuan 3D surround ini membuat pengalaman bermain gamenya teman-teman selain visualnya oke, tentunya audionya pun akan mendukung ke arah situ ya. Jadi buat bermain game pasti akan super komplit sekali nih di New Helios 300 ini. Untuk Helios atau New Helios 300 akan tersedia dengan konfigurasi prosesor yang sudah disematkan dengan Intel prosesor generasi ke-11 H45 ya, dengan prosesor Core i7 11800H, ditambah lagi dengan konfigurasi memorinya 1x16 GB DDR4, dan untuk storage-nya defaultnya adalah 512 GB SSD NVMe, ditambah lagi dengan konfigurasi VGA-nya atau GPU-nya tersedia dengan 2 variasi, yaitu RTS 3070 dan RTS 3060. Dari sisi layar akan disematkan dengan QHD dengan refresh rate-nya itu 165 Hz, ditambah lagi dengan operating system-nya sudah disematkan dengan Windows 10 Home dan dilengkapi dengan Office Home Student 2019. Jadi tentunya teman-teman selain bisa bermain game, bisa bekerja juga ya, bisa tetap produktif dengan adanya Office Home Student 2019. Harganya start from 22.999.000. Selanjutnya teman-teman, satu SKU baru yang akan kita launching segera adalah Nitro 5 ya. Tentunya teman-teman di sini kalau kita bandingkan Predator dengan Nitro ya, jualannya banyak sekali gitu ya. Nah, dengan Nitro 5 yang baru ini tentunya akan semakin melengkapi line up gaming yang Acer, Predator, dan Nitro punya ya. Tentunya dari teman-teman pasti akan punya varian yang lebih banyak tentunya ya. Nah, di Nitro 5 ini ya, untuk segmentasi marketnya kita akan mentargetkan market yang casual gamers yang tentunya akan lebih luas sebenarnya ya. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai Predator Helios yang mungkin secara SKU adalah masuk ke mainstream dan flagship ya, yang biasa banyak dipakai sebenarnya buat industri konten kreator atau industri kreatif. Nah di Nitro 5 ini untuk target marketnya berbeda ya, dimana di Nitro 5 ini kita menyasarnya adalah casual gamers ya, kaum muda yang memang selain belajar atau enggak bekerja gitu ya, mereka juga bisa bermain game gitu ya, Nitro 5 ini. Nah di Nitro 5 ini juga sudah dilengkapi dan disematkan satu prosesor yang powerful ya, dengan Intel prosesor generasi ke-11 ya, dengan model H45 ya. Di Nitro 5 ini akan ada 2 konfigurasi prosesor. Yang pertama adalah Core i5 11400H dan yang kedua adalah Core i7 11800H ya, dimana untuk turbo speednya up to 5 GHz ya, sudah core-nya ini up to 8 gitu ya. Jadi kalau buat single tasking, multitasking tentunya akan sangat mumpuni sekali teman-teman ya. Threads-nya ini sudah up to 16 dan spesial yang
fitur yang spesial buat yang Intel prosesor generasi 11 adalah sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 4.0. Selain didukung dengan CPU yang mumpuni, ya, di Nitro 5 juga sudah disematkan GPU Nvidia terbaru dengan RTX 3000 series, ya. Di mana di Nitro 5 ini kita akan ada 3 konfigurasi GPU, ya, yaitu dengan RTX 3060 6GB dengan VRAM-nya DDR6, RTX 3050 Ti 4GB dengan DDR6, RTX 3050 4GB DDR6, ya. Tentunya sama GPU-nya dengan New Predator Helios sebelumnya, ya, di mana di RTX 3000 series ini sudah dilengkapi dengan RTX 3000 series, ya, dengan RTX arsitekturnya sudah generasi kedua, teman-teman, ya. Tensor Core-nya ini sudah generasi ketiga, ya. Saya remind kembali, ya, RTX dan Tensor Core ini menjadi salah satu komponen yang paling penting buat RTX 3000 series ini, ya, dimana akan membuat pengalaman bermain gamenya teman-teman atau calon customernya teman-teman ini akan lebih memukau, ya. Dengan adanya ray tracing, ya, tentunya dari sudut ya layering, dia punya pencahayaan, ya, dan yang lainnya akan lebih kelihatan real. Dan ditambah lagi dengan adanya Tensor Core generasi ketiga, 2 kali lipat performance-nya akan lebih better tentunya, ya, dalam mengolah gambar yang ada dengan adanya teknologi DLSS, seperti yang tadi saya sempat bilang di kesempatan sebelumnya, ya, dimana DLSS ini adalah Deep Learning Super Sampling, ya, dimana di RTX 3000 series ini sudah dilengkapi dengan Artificial Intelligence yang memungkinkan untuk memproses gambar, ya, high definition dalam waktu yang lebih cepat. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai CPU dan GPU yang sudah melengkapi dari Nitro 5, ya, yang nggak kalah pentingnya lagi adalah di Nitro 5 sudah dilengkapi dengan Acer Coolboost, ya. Nah, Acer Coolboost ini menjadi solusi dari Acer Nitro buat thermal fan solution yang ada, ya, dimana thermal fan solution yang baik ini tentunya juga menjadi salah satu hal yang paling kritikal, ya, seperti yang tadi kita sudah bahas di kesempatan di Predator series, ya, dimana di Acer Coolboost untuk di Nitro 5 ini better airflow-nya ini sudah up to 25%, ya. Sudah ada 4 ventilasi atau quad ventilation, ya, yang tentunya membuat airflow akan lebih better, ditambah lagi dengan fan-nya ini sudah dual, ya. Saya recap kembali bahwa thermal fan solution yang baik ini menjadi salah satu hal yang paling kritikal buat notebook gaming, ya, dimana di notebook gaming pemakainya ini memang akan sedikit berbeda dibandingkan dengan notebook consumer, ya, karena bermain game ini tentunya akan dalam waktu yang cukup panjang, ya. Nah, heat atau panas menjadi salah satu hal yang kritikal. Nah, so that's why dengan thermal fan solution yang baik, ya, tentunya akan membuat device-nya teman-teman akan lebih awet dan performance-nya akan lebih stabil, ya. Di Nitro 5, teman-teman akan mendapatkan performance yang stabil dan ditambah lagi dengan device yang awet, ya, karena sudah didukung dengan thermal fan solution yang baik tentunya. Yang selanjutnya, ya, dari Acer Nitro atau Acer Predator dan Acer Nitro kita sudah sematkan satu GUI, yaitu satu aplikasi yang namanya NitroSense, ya. Di NitroSense ini, ya, dari teman-teman bisa tweak apa aja lewat satu aplikasi. Yang pertama adalah dari teman-teman bisa monitoring heat atau temperatur yang ada, ya. Jadi kalau ketika bermain game, ya, dirasa nih, wah, ternyata temperaturnya cukup lumayan tinggi, ya. Nah, terus udah gitu mungkin dalam keadaan yang multitasking, jadi selain bermain game teman-teman juga lagi ada download atau something apalah gitu, ya, yang membuat heatnya tinggi. Tidak perlu khawatir teman-teman, ya, karena lewat NitroSense ini juga dari teman-teman bisa atur buat fan speednya, ya. Jadi kalau dirasa temperaturnya tinggi, teman-teman bisa kontrol fan speednya, dimana ada 3 mode, gitu, ya. Jadi ada auto, max, atau custom, ya. Jadi kalau tentunya kalau misalnya dari sisi heatnya memang cukup tinggi, tinggal di set aja fan speednya ke mode turbo, ya. Nah, so pasti dari sisi heatnya akan turun dengan sendirinya, ya. Ditambah lagi lewat NitroSense, teman-teman bisa mengatur RGB-nya juga, ya, RGB keyboardnya, gitu, ya. Jadi dengan adanya 4 area di Nitro 5 ini, ya, dari sisi kiri, tengah kanan, dan kanan, teman-teman bisa atur-atur warnanya di keyboardnya, ya. Nah, dari sisi solusi upgrade juga menjadi salah satu hal yang menjadikan benefit dari Nitro 5,
Dimana di Nitro 5 ini ya sama seperti Predator Helios ya, dimana di Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan solusi upgrade yang luas sekali teman-teman ya. Jadi dari sisi storage-nya ini sudah bisa di-upgrade 2 slot M2 NVMe plus dengan 1 slot hard disk ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau next-nya teman-teman dari sisi storage-nya sudah hampir full ya, tinggal upgrade aja 1 slot hard disk-nya atau 1 slot SSD-nya ya. Jadi nggak perlu tuker tambah gitu ya, berbeda dengan sebelah gitu ya. Jadi di Nitro 5 ini kita punya solusi upgrade yang lebih terbuka lebar. Di Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan Warzone RGB keyboard ya. Jadi buat kaum muda zaman sekarang nih, zaman now ya, yang biasanya memang suka bermain Lightning gitu ya. Nah, ini cocok sekali gitu ya. Jadi di Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan Warzone RGB keyboard yang bisa diatur dan di-set di NitroSense lewat NitroSense. Audio menjadi salah satu hal yang penting ya, mempunyai peranan yang penting. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai kita bermain game, tentunya multimedia nggak cuman visual ya, pastinya butuh audio yang mumpuni juga gitu ya. Jadi kalau bisa kita make it balance antara audio dan visual. Nah, dari Acer Predator dan Acer Nitro ini kita put fokus sekali ya untuk menjawab segala kebutuhan dari pelanggan setia kita, di mana kita sematkan satu solusi audio yang mumpuni yaitu lewat DTS-X ini ya, di mana DTS-X ini sangat cocok sekali untuk bermain game dengan genre strategi, RPG dan shooter gitu ya. Jadi selain dari gamers bisa mendapatkan visual yang memukau dengan performance GPU dan CPU yang mumpuni ya, ditambah lagi dengan solusi audio yang keren juga gitu ya. Jadi one stop solution ada di Nitro 5. Nitro 5 akan tersedia dengan prosesor Intel generasi ke-11 H45 dengan 2 varian yaitu Core i5 11400H atau Core i7 11800H. Untuk pilihan memorinya akan tersedia juga 2 varian yaitu dengan 8GB atau 16GB. Jadi 8GB untuk Core i5 variannya, dan sedangkan untuk yang 1x16 akan tersedia untuk varian Core i7 ya. Ditambah lagi dengan spek default untuk storage-nya adalah 512GB SSD NVMe, dan untuk layarnya 15.6 Full HD ya, yang sudah dilengkapi dengan refresh rate-nya tuh 144Hz ya. Dan tentunya operating system sudah disematkan dengan Windows 10 Home dan dilengkapi dengan Office Home Student 2019 untuk mendukung teman-teman biar tetap produktif. Nitro 5 akan tersedia dengan 3 konfigurasi GPU yaitu RTX 3050, RTX 3050 Ti, dan RTX 3060 dengan harga mulai dari 14.499.000. Ini semakin membuktikan bahwa dari Acer Predator atau Acer Nitro kita memiliki line up yang terlengkap buat pelanggan setia dari kita. Dan pesan saya adalah buat teman-teman sekalian, kita harus menyebarkan energi positif terlebih dahulu mengenai brand kita, dan kita harus mengerti juga dan mengerti betul apa yang menjadi key selling point dari produk yang kita jual, baru kita bisa pastikan pelanggan atau calon pelanggan kita akan membeli produk dari kita. Terima kasih.